Letak Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah salah satu kerajaan Hindu paling awal dalam sejarah Indonesia. Kerajaan ini berkembang di daerah aliran sungai Ciasadane, Ciliwung, dan Citarum pada abad ke-6 dan ke-7 Masehi. Di bagian barat Pulau Jawa sekarang masuk ke wilayah Provinsi Jawa ke Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat. Latar belakang berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara terdiri pada abad ke-4 atau lebih tepatnya pada 358 Masehi. Pendiri Kerajaan Tarumanegara bukan berasal dari Nusantara, namun Maharesi Jayasinghawarman yang berasal dari India. Raja Jayasinghawarman memberi nama Kerajaan Tarumanegara dari nama pohon tarum yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Jayasinghawarman memerintah dari tahun 358 Masehi sampai 328 Masehi dan setelah memutuskan untuk menjadi petapa. Kepemimpinan Kerajaan Tarumanegara lalu dilanjutkan oleh Raja Dharmayawarman. Letak Kerajaan Pajajaran. Letak Kerajaan Pajajaran yang dulu merupakan sebuah daerah bernama Pakuan. Dikisahkan oleh Bujangan Malik, letak kerajaan dibatasi oleh Sungai Cimapali atau sekarang bernama Kali Pamali. Bagian barat adalah Selat Sunda, bagian utara dibatasi pantai utara Jawa sampai Brebes, dan untuk wilayah selatan, wilayahnya dibatasi oleh Laut Selatan atau Samudra Hindia. Latar belakang berdirinya Kerajaan Pajajaran. Sejarah Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan Hindu yang terdiri pada tahun 923 oleh Sri Jayapakubati. Kerajaan yang letaknya di wilayah Pakuan atau Bogor, Jawa Barat ini juga dikenal dengan Kerajaan Pakuan. Berawal dari melemahnya Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Brawijaya V, kemudian beberapa anggota kerajaan maupun rakyat mengungsi ke Kerajaan Galuh, Kuningan, Jawa Barat pada masa pemerintahan Raja Dewa Niskala. Pada saat itu Dewa Niskala memperistri dari salah satu pengungsi anggota kerajaan, namun pernikahan keduanya tidak disetujui oleh Raja Susuk Tunggal karena terdapat peraturan bahwa keturunan Sunda Galuh dengan keturunan Majapahit dilarang menikah. Kemudian terjadilah peperangan antara Dewa Niskala dengan Susuk Tunggal. Dewa penasihat kedua kerajaan tersebut menyarankan untuk berdamai supaya peperangan tidak berlanjut. Jalan perdamaian yang disarankannya yaitu Raja Susuk Tunggal dan Raja Dewa Niskala harus turun tahta dan menggantikan dewa pemimpin baru. Ditunjuklah Jaya Dewata atau Prabu Siliwangi, putra dari Dewa Niskala dan menantu Susuk Tunggal. Jaya Dewata yang mendapat gelar Sri Baduga Maharaja menyatukan kembali kedua kerajaan tersebut dan terbentuklah Kerajaan Pajajaran. Pada Kerajaan Tarumanegara, jenis sistem pemerintahan yang digunakan adalah monarki absolut. Monarki absolut adalah jenis sistem pemerintahan di mana kepala pemerintah dipegang oleh suatu penguasa, yaitu raja, yang akan menjalankan pemerintahan di Kerajaan Tarumanegara tersebut. Pada masa pemerintahan Kerajaan Pajajaran, sistem politik yang digunakan adalah feudal, di mana susunannya terdiri atas puncak tertinggi dipegang oleh seorang dengan gelar prabu atau raja. Kemudian di posisi kedua diduduki oleh seorang yang bergelar putra mahkota, ya. Berdasarkan berita Cina dari catatan Van Hien, diketahui bahwa kehidupan ekonomi masyarakat Tarumanegara bergantung pada sektor pertanian, peternakan, pemburuan binatang, dan perdagangan jula badak, kulit penyu, serta perak, guna memajukan pemerintahan dan perdagangan. Raja Purnawan menerapkan teknologi perairan. Berdasarkan kitab cerita Parahyang dapat diketahui bahwa kehidupan ekonomi masyarakat kerajaan Sunda umumnya bertani dan berladang. Kehidupan sosial masyarakat Tarumanegara sangat mapan. Dilihat dari tahun pemerintahannya, setiap rakyatnya memiliki hak yang sama dalam memilih kepercayaan. Budaya toleransi tetap dijunjung sehingga masyarakatnya dapat hidup secara berdampingan. Kehidupan sosial masyarakat Pajajaran sebagian besar digolongkan ke dalam golongan seniman, peladang, pedagang, dan lain-lain. Anggota militer diambil dari rakyat jelata. Budaya masyarakat Pajajaran sangat dipengaruhi oleh agama Hindu. Masa kejayaan Tarumanegara.
Puncak kejayaan Tarumanegara dalam masa kepemimpinan Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara berhasil membangun sebuah ibu kota negara yang dikenal dengan nama Sundapura di kawasan pesisir pada tahun 397 Masehi. Nama ibu kota baru ini kerap menjadi asal-usul penggunaan nama Sunda bagi masyarakat Jawa Barat hingga saat ini. Masa kejayaan Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran meraih masa keemasan atau kejayaan pada era pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Untuk menyejahterakan kerajaan dan rakyatnya, Prabu Siliwangi memberikan perhatian lebih pada pemuka agama. Selain itu, Prabu Siliwangi juga membuat ulang sistem pemungutan upeti. Prabu Siliwangi juga memperkuat kekuatan armada perang. Dia juga membangun dan memperkuat sistem pertahanan ibu kota dengan membuat parit pertahanan sehingga tidak mudah diserang kerajaan lain. Masa kemunduran Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Pajajaran. Masa kemunduran Kerajaan Tarumanegara yaitu faktor eksternal munculnya kekuatan baru seperti Sriwijaya di Sumatera dan Kalingga di Jawa Tengah. Faktor internal setelah wafatnya Raja Linggawarma tidak ada penerus kerajaan karena tidak memiliki putra. Kerajaan Tarumanegara berubah menjadi Kerajaan Sunda di bawah. Masa kemunduran Kerajaan Pajajaran hancur pada tahun 1574 akibat serangan Kesultanan Banten. Berakhirnya zaman Kerajaan Sunda ditandai dengan dirampasnya Palangka Sriman Sriwacana atau batu panobatan tempat seorang calon raja dari Trah Kerajaan Sunda duduk untuk dinobatkan menjadi raja pada tradisi monarki di Tatar Pasundan. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara, yaitu ada Prasasti Ciaruteun, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Pasirawi, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Tugu, Prasasti Cidanghyang. Peninggalan Kerajaan Pajajaran, yaitu ada Babat Pajajaran, Carita Parahyangan, Kidung Sundayana, Prasasti Batu Tulis, Prasasti Sangyang Tapak, Prasasti Kawali, Prasasti Raktrian Juru Pangambat, Prasasti Perjanjian Sunda Portugis.